ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Sebuah berita yang lagi viral dan heboh dibicarakan terkait aksi seseorang yang sujud di kaki seseorang yang lainnya. Ada yang berpendapat bahawa sujud tersebut boleh bila kita bermaksud merendahkan diri dan memohon maaf. Mohon tanggapannya, Ustaz. Itu ucapan keliru, tidak ada yang seperti itu. Jadi sujud kepada selain Allah itu hukumnya haram menurut kesepakatan ulama. Tidak ada silang pendapat di dalam hal tersebut. Hanya saja sujud kepada selain Allah itu memang disebut rincian. Kalau dia sujud kepada selain Allah dalam bentuk ibadah, itu artinya ibadah kepada selain Allah. Kalau bentuknya ibadah, pengagungan kepada selain Allah sama dengan dia mengagungkan Allah, dia beribadah kepada selain Allah dengan sujud, maka itu adalah kekafiran, tidak ada silang pendapat di tengah para ulama. Tapi kalau misalnya dia sujud kepada selain Allah dengan maksud penghormatan, untuk memberi penghormatan, ini ada silang pendapat di tengah para ulama. Apakah dikafirkan atau tidak? Jadi kalau haram, semuanya sepakat itu adalah hal yang diharamkan. Iya. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala di beberapa buku beliau memberikan rincian. Karena itu di sebagian ucapan Imam Nawawi, beliau berkata bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang jahil berupa sujud di depan guru-gurunya itu adalah haram qata'an, kata Imam Nawawi. Bikulli hal, bisa dipastikan haramnya pada segala keadaan. Apakah dia sujud menghadap kiblat atau selain kiblat? Apakah dia sujud, dia maksudkan sujudnya karena Allah, jadi dia sujud di depan gurunya, tapi sujudnya dia maksudkan untuk Allah, bukan untuk guru. Atau dia melalaikan hal itu. Kemudian kata Imam Nawawi, dan sebagian bentuk sujud yang seperti itu ada yang mengharuskan kekafiran, bahkan mungkin dekat kepada kekafiran. Iya. Dan sebagian ulama menyebutkan bahwa apabila hal tersebut dilakukan untuk penghormatan dan dia tidak tahu hukumnya bahwa itu adalah haram, maka itu tidak dikafirkan. Itu tidak dikafirkan. Dan memang ada riwayat ya di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani bahwa Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ketika beliau kembali dari Syam, beliau sujud kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bertanya kepadanya, "Wahai Mu'adz, ada apa ini? Apa yang kamu lakukan ini?" Maka kata Mu'adz bin Jabal, "Ya Rasulullah, saya datang dari Syam dan saya dapati mereka di Syam, orang-orang Nasara itu, mereka sujud kepada para pendetanya, para pemimpin agamanya. Maka saya pun berniat dalam hatiku untuk melakukan hal itu padamu." Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fala tafalu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian lakukan. Itu tegas pelarangan Nabi tentang hal tersebut. Tetapi tatkala Mu'adz bin Jabal melakukannya bukan dalam bentuk ibadah, hanya penghormatan, maka hanya diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam keharaman akan hal itu. Karena itu tidak boleh mengatakan bahwa itu adalah hal yang dibolehkan. Iya. Dan inilah kondisi sebagian orang di masa sekarang. Kurang memikirkan hak Allah di dalamnya. Terlalu banyak dia pikir hak makhluk. Dia masalah sama orang, bagaimana cara orang ini dibuat ridha. Ya, ketika dia melakukan hal tersebut, dia berpikir bagaimana caranya diberi jalan keluar. Dia tidak pikir hak Allah di dalamnya. Sujud itu dari kekhususan ibadah. Itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Harusnya yang dia pikirkan, saya setiap hari sholat 5 waktu, 17 rakaat dalam sehari dan semalam. Iya, 17 kali sujud. Atau di dalam sujudnya, di dalam sholatnya, tentunya sujudnya menjadi 2 kali lipat. Ya. Dalam sujud yang banyak itu, dia tahu itu hak Allah subhanahu wa ta'ala. Harusnya dia berpikir,
ketika ada hal yang seperti itu, ini saya berikan hak Allah kepada orang lain atau tidak? Harusnya itu yang dia pikirkan. Tetapi tatkala seorang itu didominasi memikirkan hak makhluk, akhirnya itulah yang terjadi. Dan dari sebab terjadinya berbagai masalah di tengah manusia, turunnya musibah, malapetaka, rancunya berbagai macam urusan, itu disebabkan karena hati itu bergantungnya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus kita perhatikan dengan baik. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wallahu taala a'lam.